menggunakan tang membuka mulut cewek. Kemudian mengambil segelas asam sulfat. Saat ini cewek ketakutan dan berteriak. Tapi cowok masih dengan kejam menuangkan gelas penuh asam sulfat ke dalam mulut cewek. Ketika asam sulfat menyentuh mulut, kulitnya langsung korosi. Meski cewek kesakitan dengan sangat, juga gak bisa bersuara. Kemudian mayatnya dibuang di tumpukan sampah. Besoknya saat ditemukan, cewek sudah mati. Asam sulfat merusak gigi lidah sampai ke lambung. Sewaktu hidup masih diperkosa. Ini adalah pembunuhan ketiga di bulan ini. Beberapa cewek dibunuh secara brutal. Semua orang dipaksa tuang asam sulfat. Disiksa sampai mati. Lebih anehnya korban dikenakan gaun biru di era 80-an. 3 korban adalah siswa SMA 17 tahun. Wajahnya serupa mata biru rambut emas. Polisi menduga pelaku punya kebencian yang kuat pada korban. Saat ini terdengar lagi satu informasi mengejutkan. Ada seorang cewek penari terbunuh. Modus operasi pelaku meningkat lagi. Dia mengikat cewek pulang ke rumah. Menggunakan selotip menahan matanya. Kemudian menggunakan sedotan mengisap penuh asam sulfat. Setetes demi setetes meneteskan ke mata cewek. Dengan teriakan kuat, mayat ditemukan di tempat pembuangan sampah. Cewek mati dengan sangat mengenaskan. Gak terbayang penderitaan saat matanya dirusak dengan asam sulfat. Siapa sangka hari ketiga pelaku masih melakukan kejahatan. Dia pura-pura tersesat. Saat rambut emas berbaik hati membantu, tiba-tiba dari belakangnya mengeluarkan pisau. Memaksa cewek pergi dengannya. Keesokan harinya cewek sudah menjadi mayat yang rongga hidungnya hancur. Saat ini cowok psikopat sedang menghadap PCR. Merekam kesenangan sebelum dia membunuh orang. Dia suka mendengar cewek berteriak ketika kesakitan. Polisi menganalisis tanda intimidasi dari beberapa korban sebelumnya. Kemungkinan besar pelaku adalah cowok lajang. Dia menggunakan asam sulfat merampas setiap indera mereka. Mungkin hatinya psikopat. Mungkin karena rangsangan sesuatu. Dia dengan mudah mendapat asam sulfat. Mungkin pekerjaan terkait dengan kimia. Saat ini cowok datang ke rumah abangnya. Cowok ini beneran psikopat. Dia saat abangnya keluar, diam-diam mengambil pakaian dalam pipannya. Dengan menikmati menciumnya, dia masih gak puas. Langsung berbaring di ranjang abang dan kakak iparnya. Membayangkan kakak ipar berjalan ke arahnya mengenakan terusan biru. Siapa sangka kakak iparnya tiba-tiba pulang. Cowok segera kabur dengan meloncat dari jendela. Ketika kakak ipar masuk ke kamar tidur menemukan pakaian dalamnya berserakan. Lemari juga ada bekas diobrak-abrik. Dia yang ceroboh keliru mengira dibobol pencuri. Sama sekali gak nyangka adalah adik iparnya. Malamnya abangnya masih bertanya, mengapa gak pindah dan tinggal bareng? Cowok berbohong dia punya pacar. Saat abangnya ngajak makan bareng, cowok dengan sopan menolak. Saat ini keponakannya turun ke bawah. Hari ini adalah pesta dansa SMA-nya. Khusus memakai terusan biru ibunya dulu. Dan mewarnai rambut yang sama dengan ibunya. Dandanan keponakan membuat mata cowok berbinar-binar. Sama persis dengan kakak iparnya sewaktu muda. Dengan gak tahu malu dia menelan ludah. Gak tahunya keponakan karena gaun ini hampir kehilangan nyawa. Ketika keponakan habiskan 3 minuman dan selesai pesta, cowok muncul mengikutinya. Dia berbohong mengantarnya pulang. Dari saat ini gak ada kabar. Karena belakangan ini banyak cewek menjadi korban. Semua mata biru dan rambut emas. Cewek hilang mungkin udah gak ada harapan. Cowok psikopat mengikat keponakan di gudang. Keponakan melihat paman yang muncul. Seperti melihat penyelamat. Tapi yang menyambutnya adalah seorang iblis. Polisi di sini bolak-balik memeriksa menemukan. Pelakunya kemungkinan adalah cowok 40 tahun. Mentalnya tidak normal. Suami tiba-tiba kepikiran. Jangan-jangan adik sendiri? Saat adiknya lahir karena otaknya kekurangan oksigen. Mentalnya sedikit cacat. Suami meneruskan. Terkadang adiknya nonton TV di ruang tamu. Sering nginap dan berbaring di sofa. Tapi dari sudut sofa sama sekali gak kelihatan TV. Malah menikmati pemandangan dapur. Tak berdaya istrinya mengatakan rahasia yang mengejutkan. Saat ini cowok sedang menyerang keponakannya. Cowok mengambil sebaskom asam sulfat. Dengan kejam menekan tangan cewek ke dalam baskom. Seketika terdengar teriakan dari ponakannya. Mengapa cowok begitu psikopat? Mengapa begitu kejam pada ponakannya? Karena ibunya ponakan adalah cinta pertamanya. Di sebuah pesta dansa 20 tahun lalu. Ibunya di bawah pengaruh alkohol bermain truth or dare dengan teman kelasnya. Botol menunjuk ke siapa. Maka harus melewatkan malam dengan orang itu. Kebetulan saja botol itu menunjuk ke pamannya yang kurang iknya. Demi gak malu, terpaksa ibunya membawanya ke kamar sebelah. Saat itu ibunya telah berpacaran dengan ayahnya. Mulai saat itu pamannya sering mengikuti ibunya. Ibunya juga sangat benci terhadapnya. Ketika ponakan memakai terusan biru muncul, mengait kenangan cowok. Jadi dia mengejar tanpa batas cewek yang wajahnya serupa dengan kakak iparnya. Setiap kali ditolak, dia membunuh. Cowok dengan gak tahu malu memamerkan ke keponakan hubungan dia dan ibunya. Keponakan langsung memecah kertas kaca. Ternyata Elu adalah bajingan yang ibu benci. Dia melihat Elu aja merasa jijik. Bahkan gak pengen menyentuh Elu. Kata ini dengan dalam merangsang cowok.
Dengan marah dia melukai ponakannya dengan asam sulfat. Dan barulah ada adegan di awal film. Karena cowok selalu bersembunyi, polisi gak bisa mendapatkan alamatnya. Kebetulan cowok gila ini menelepon. Polisi menyuruh cewek nipu cowok ini. Berbohong putrinya menghilang. Suaminya menjadi tersangka utama. Polisi barusan menahannya. Dia menangis meminta bantuan cowok. Cowok yang iknya bermasalah sama sekali gak curiga. Segera menutup telepon. Bawa mobil ke rumah abangnya. Setelah turun mobil dia langsung memeluk kakak ipar ke pelukan. Tapi semua tubuh cewek sedang gemetaran. Sepasang tangannya yang kaku sama sekali gak menyentuh cowok. Polisi segera maju menangkapnya. Saat tiba di rumah kayu menyelamatkan gadis. Dia sudah sekarat dan gak sadarkan diri. Untungnya nyawanya terselamatkan. Tapi tangannya yang terkorosi oleh asam sulfat gak bisa diselamatkan lagi. Karena obsesi seorang pasien sakit jiwa. Merusak begitu banyak nyawa. Dan yang menunggu cowok pastinya adalah hukuman dari pengadilan. Oke, sekian film hari ini. Gue Guai Show, see you next time.